Perjalanan bisa diartikan menjadi dua, perjalanan badani dan rohani. Perjalanan badani adalah perjalanan yang biasa kita lakukan sehari-harinya. Sedangkan perjalanan rohani adalah pencarian jiwa akan kebenaran yang sejati. Perjalanan pencarian akan eksistensi Tuhan dan macam-macam sejenisnya yang membutuhkan kontemplasi mendalam. Tidak hanya serta-merta berpikir dan berkesimpulan, tapi juga perenungan panjang yang mungkin tidak akan tuntas sampai kita berpulang. Bicara tentang perjalanan, Antonius Blok adalah kesatria perang salib yang telah lelah bertempur. Tak dijelaskan bagaimana perangnya. Yang jelas film ini dimulai dengan Antonius bersama temannya Jones memulai perjalanan pulang ke rumah setelah bertempur sekian lama. Di awal cerita, Antonius telah didatangi oleh sang kematian atau death. Namun Antonius tidak mau. Raganya memang siap untuk mati tapi jiwanya tidak. Ia punya begitu banyak pertanyaan kepada Tuhan. Antonius tidak mau mati sebelum mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Ia menantang sang kematian untuk bermain catur. Beruntungnya, sang kematian sangat sibuk sehingga setiap 1 atau 2 langkah ia harus pergi meninggalkan permainan. Ini secara tidak langsung memberikan waktu bagi Antonius untuk tetap hidup. Antonius dan Jones melanjutkan perjalanan hingga tiba di sebuah gereja. Di sana, Antonius melakukan prosesi pengakuan dosa. Ketika bercerita tentang pertemuannya dengan sang kematian dan menantangnya bermain catur, juga bagaimana strategi yang ia bangun. Belakangan diketahui ternyata yang melayani pengakuan dosanya adalah si kematian itu sendiri. Antonius jadi geram. Ia sejujurnya takut pada si kematian atau death, bukan takut pada kematian raga, tapi takut pada kesunyian surga. Ia takut dengan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini belum terjawab, maka hidupnya akan kosong belaka. Kalau kita menganggap pemikiran Antonius itu sebegitu cengengnya, maka sebenarnya yang terjadi tidaklah sedemikian cengeng ketika kita menempatkan diri kita pada abad pertengahan itu, di mana wabah pes menyerang dan tidak ada obat. Gereja yang saat itu sangat berkuasa mengatakan bahwa wabah penyakit ini dikarenakan murka Tuhan, azab dari Tuhan karena banyak manusia yang tidak taat kepadanya. The Seven Seal adalah film karya Ingmar Bergman yang memiliki kesamaan tema dengan banyak film lainnya, yaitu tentang God Silence. Bergman, sutradara asal Swedia tersebut, senang sekali menyinggung tentang Tuhan yang selalu diam, meski telah melihat bahwa kehidupan ini penuh dengan absurditas, kejahatan, dan penderitaan. Pertama, setting waktu di film ini ada pada abad pertengahan atau sering diplesetkan menjadi abad kegelapan. Disebut abad pertengahan karena seolah-olah ratusan tahun yang membentang dari abad 14 ke abad 17 merupakan abad pergeseran atau waktu di antara 2 zaman paling beradab sepanjang sejarah manusia. Mengapa begitu? Abad pertengahan adalah abad di mana gereja sangat berkuasa. Hal ini dipicu karena bangkitnya Kristianitas yang pernah ditekan sedemikian hebat sejak zaman Kekaisaran Roma. Ketika Konstantin memeluk agama Kristen, maka kekuasaan Romawi perlahan runtuh. Kristianitas atau kehidupan rohani di Eropa ketika abad pertengahan sedemikian kuatnya sampai teologi tidak hanya berpengaruh pada ajaran hidup, tapi juga mencakup politik, sains, dan filsafat. Di balik filsafat misalnya, tidak boleh ada kegiatan nalar atau pemikiran yang menyimpang dari ajaran keagamaan. Begitu juga bidang sains. Ketika gereja memutuskan geosentris lebih benar ketimbang heliosentris, maka siapa saja yang lebih mempercayai heliosentris akan dianggap bertentangan dengan gereja. Di abad pertengahan ini juga terjadi perang, yang dipercayai sebagai perang paling berdarah sepanjang sejarah umat manusia, yakni Perang Salib. Pada saat Perang Salib juga muncul sebuah wabah yaitu wabah pes, yang mana 2 hal ini menjadi titik tolak dan fokus dari film ini. Pertama-tama, tokoh dan kesatria yang ada di film ini tak lepas dari kesatria Templar, yaitu Antonius Blok sendiri, yang seorang cendekiawan, kesatria, pemikir, sekaligus bangsawan. Tak ada yang salah dengan Antonius, tak ada yang rusak dengan moralnya. Ia hanyalah seorang peziarah yang benar-benar murni karena rasa penasaran membuatnya tak siap menghadapi kematian yang datang padanya. Sedangkan pengawalnya John adalah seorang yang sudah tak tertarik lagi pada masalah ketuhanan. Ia sangatlah cerdas, bisa diandalkan dalam pertempuran jarak dekat, berani, dan tangguh. Tapi ya itu tadi, John seorang yang cenderung dingin, sinis, dan nihilistik. Beranggapan dunia sudah begitu absurd, yang perlu dicari adalah kesenangan indrawi. Sorotan yang diambil Bergman sendiri dalam film ini adalah mengapa Tuhan diam melihat begitu banyak bencana yang terjadi. Kediaman Tuhan inilah yang menjadi konsentrasi pertanyaan-pertanyaan dari Antonius. Ini yang menyebabkan Antonius menjawab, "My body is ready but I'm not." Di sini menggambarkan bahwa ingin percaya tapi tak bisa karena rasa penasarannya pada pengetahuan ilahi. Ada 2 katarsis yang tertangkap dalam film ini.
Yang pertama adalah saat Antonius mengaku dosa di sebuah gereja yang dikunjunginya, meski akhirnya ia mengetahui bahwa kematianlah yang menyaksikan pengakuannya dan ia mengatakan kematian telah berbuat curang karena telah mendengar strategi catur yang ia gunakan. Tapi ia mengaku sebenar-benarnya tentang apa yang tengah ia rasakan. Kedua adalah pembakaran seorang wanita yang dituduh penyihir oleh pihak gereja. Pada masa itu, segala sesuatu yang dilakukan gereja akan dianggap benar. Ketika wanita tersebut dianggap dirasuki roh jahat dan bukan terkena penyakit, maka penyucian adalah jalan satu-satunya yang harus dilakukan. Catur sendiri adalah permainan yang mematikan, hidup dan mati, hitam dan putih. Maka ketika Antonius menantang bermain catur, sesungguhnya Antonius tahu pasti akan kalah. Ia tahu bagaimanapun kematianlah yang akan memenangkannya. Kalau mengutip Khairil Anwar, hidup hanyalah menunda kekalahan. Maka kutipan ini tepat sekali. Apa yang dilakukan Antonius hanyalah menunda kematiannya. Ia hanya ingin memenuhi kehausannya akan pengetahuan ilahi. Bermain catur bersama personifikasi kematian merupakan perumpamaan bahwa sejatinya tidak ada satupun manusia yang tidak takut akan datangnya ajal. Dan tak ada satupun yang dapat memprediksi kapan seseorang akan mati. Di akhir film juga diperlihatkan bagaimana ketika tokoh yang lain bergembira menyongsong kehidupannya, sedangkan Antonius malah menangis ketakutan karena ia merasa pertanyaan-pertanyaan yang ia ajukan belum juga terjawab. Bersama mereka akhirnya menarikan tarian kematian dan Jove tersenyum bersama istrinya. Film ini mengisahkan krisis keimanan seseorang terhadap keberadaan Tuhan dan ketakutan akan datangnya ajal. The Seven Seal mengemas dialog-dialog dengan kalimat sastra yang dramatis tentang kematian manusia yang mampu merekut nyawa siapa saja dan kapan saja. Kesatria itu merasa sulit untuk mengakui dosa-dosanya dengan jujur karena kekosongan yang melanda dirinya. Ia seperti hidup dalam dunia kegelapan dan imajinasinya sendiri. Film ini merupakan wujud dari buah pikir dan pengalaman sang sutradara sendiri, yakni Ingmar Bergman, terhadap krisis kepercayaan, moralitas, serta cinta yang dipadukan dengan ide visualnya. Pada tahun-tahun berikutnya, film ini tetap mempertahankan tema eksistensial yang begitu populer. Pada masa yang akan datang, sepertinya The Seven Seal berpotensi untuk menjangkau penonton yang lebih luas. Bergman benar-benar mampu menyajikan pertanyaan tanpa jawaban. Itu menjadi wujud sinema yang artistik. Tidak banyak efek yang diaplikasikan, sebab sinematografinya cukup menggambarkan kisah tersebut dengan kontras hitam putihnya. Mereka menciptakan adegan-adegan ikonik dalam bingkai sinema yang pas sesuai dengan porsinya. Kematian, kenyamanan, dan keterasingan adalah wujud-wujud perasaan yang sungguh tidak nyaman dari konsekuensi hidup yang harus dialami setiap makhluk. Dengan menderita, manusia akan menjadi lebih kuat, dan dari penderitaan itu pula ia bertumbuh. Pada akhirnya, The Seven Seal yang dirilis pada 1957 ini tidak mungkin kita rekomendasikan sebagai teman minum kopi ya. Ini film yang serius dan butuh perhatian khusus. Bagi beberapa orang, mungkin film ini tidak sekultus Persona yang dirilis pada tahun 1966 atau The Silence yang dirilis pada tahun 1958. Tapi mengingat bagaimana makna dari film ini masih tetap terasa kultus untuk zaman sekarang. Bagaimanapun, pertanyaan-pertanyaan dan dialog yang terjadi di sini adalah tantangan berpikir bagi manusia, baik yang percaya atau memilih untuk tidak percaya akan keberadaan Tuhan, baik yang fanatik religi atau pemuja sains. Yang sebaiknya dilakukan adalah menghindari pertengkaran dengan mengedepankan rasionalnya masing-masing. Meskipun tentu saja pada akhirnya perbedaan-perbedaan tersebut akan menemukan jalan pulangnya masing-masing.